Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miss Horror. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor. Kisah yang akan saya bawakan kali ini berjudul Tersesat di Jalur Pantai Selatan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebut saja namanya Lucky, Fajar, dan Dani. Beberapa hari lalu mereka memanfaatkan tanggal merah dan hari kejepit untuk ambil cuti dan pergi berlibur di kota Jogja. Sesuai harapan mereka, kota Jogja tak pernah gagal membuat mereka melupakan penat selama bekerja dan sejenak melupakan semua beban di pikiran mereka. Angkringan kopi jos, Malioboro, dan beberapa kafe estetik menjadi tujuan wajib mereka selama berada di sana. Alunan musik dari pengamen yang merdu hingga mulai menjengkelkan karena tintinya berdatangan setiap 5 menit sekali menjadi oleh-oleh cerita yang cukup unik soal Yogyakarta. Namun, apa yang menjadi cerita ini bukan terjadi di sana, melainkan dari tujuan mereka berikutnya di salah satu pantai di wilayah Gunung Kidul. Ketika itu, mereka berangkat saat selesai makan siang di salah satu rumah makan di Jogja. Memang ada beberapa tempat yang mereka sembangi setelahnya, tapi menurut perhitungan mereka seharusnya mereka sampai di pantai yang mereka tuju saat sore hari, sehingga masih cukup waktu untuk mengejar sunset. Setelahnya mereka berniat menginap di rumah eyangnya, Fajar, yang berhak tidak sampai 1 jam dari pantai itu. Waktu itu Lucky yang kebagian nyetir untuk ke sana dengan berbondalkan Google Map dan arahan dari situs-situs rekomendasi wisata. Mereka menuju ke lokasi. Tapi sampai di wilayah Gunung Kidul dan mulai masuk ke jalur pantai, sinyal mulai ada gangguan. Gak tahu gimana ceritanya, mereka pun masuk ke jalan-jalan yang menurut mereka nggak wajar, yang membuat mereka khawatir. Kontur jalan cukup curam, naik dan turun dengan jalur aspal yang kecil. Terlebih tanpa sadar, hari sudah hampir maghrib dan jarang terlihat rumah-rumah warga. Gimana? Lanjutkan nih? Tanya Lucky yang mulai ragu. Itu lautnya udah kelihatan. Paling enggak lihat laut dulu deh baru balik, kata Fajar. Anak-anak pun setuju dan melanjutkan perjalanan. Langit pun mulai gelap. Hanya cahaya dari lampu mobil yang menerangi jalanan yang mereka lalui. Di sekitar mereka hanya hutan-hutan, bukit kecil, dan terkadang terdapat kebun-kebun milik warga. Yang mereka ingat, waktu itu bulan purnama benar-benar terlihat bulat dan terang. Cahayanya sedikit membantu penglihatan mereka. Luk, itu apaan Luk? Fajar yang duduk di samping Lucky tiba-tiba sadar dengan pemandangan aneh yang tak jauh ada di depannya. Ini kecil. Lucky dan Dani memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh Fajar. Dan benar, beberapa ratus meter di depan mereka ada anak kecil yang berdiri di sudut tikungan. Ngapain anak kecil sendirian malam-malam gini? Pakai baju lagi, balas Lucky. Cukup aneh, tapi mereka masih menganggap anak itu adalah warga lokal yang berniat melewati begitu saja. Tapi sewaktu mobil mereka mendekat, tiba-tiba anak kecil itu menari-nari tanpa sebab.
Anak itu ketawa-ketawa menertawakan sesuatu yang tidak jelas. Saat itu seketika mereka bertiga pun merinding. Lucky tidak ingin mencari tahu apapun tentang anak itu dan ingin melewatinya begitu saja. Tapi saat mobil itu melintas, wajah Dani tiba-tiba pucat. "Luk, mukanya Luk. Muka anak kecil itu rusak sebelah. Itu berdarah-darah." Dani melihat dengan jelas wajah anak kecil itu dari jendela penumpang saat mobil mereka melintasnya. Mendengar itu sudah jelas Lucky dan Fajar ikut merinding. Tapi mereka tidak menjawab sepatah kata pun. "Luk, serius gua Luk," ucap Dani. Dani mencoba menepuk Lucky dan Fajar. Tapi mereka malah diam saja dan fokus pada jalan di depannya. "Udah, diam dulu Dan, please," ucap Fajar. "Tapi, udah diam. Itu bocah ngejar kita di belakang," teriak Lucky memotong ucapan Dani. Dani pun menoleh dan benar-benar sosok anak kecil itu berlari dengan cepat mengikuti mobil yang mereka naiki. Lucky berusaha untuk fokus namun mempercepat laju mobilnya. Berbagai macam doa mereka baca di dalam batin sampai akhirnya sosok itu tidak terlihat lagi. Hanya selang beberapa menit setelah itu, mereka pun tiba di salah satu pantai. Ada plang nama pantai itu di sana yang hanya ditulis papan kayu. Nama pantai itu beda dengan yang mereka tuju. Sekilas, pantai itu terlihat cukup kecil dengan tebing-tebing besar yang berbatasan dengan laut secara langsung. Awalnya mereka cemas, namun saat mereka melihat ada juga beberapa kios-kios warung yang sudah tutup. Mereka menganggap pantai itu juga pantai komersil yang seharusnya aman untuk didatangi. "Sebentar aja ya, jangan lama-lama. Udah nggak enak nih feeling gua," kata Lucky yang selesai memarkirkan mobilnya. "Iya, karena udah terlanjur aja nih, lagian apa-apaan sih? Kalau sendirian udah pingsan kali gua," balas Dani. "Ya, jangan dibahas. Jalan aja dulu," tambah Fajar. Ada beberapa orang yang masih berada di pantai walau tanpa penerangan. Tapi mereka bingung. Di parkiran hanya ada mobil mereka. Lantas, di mana pengunjung-pengunjung itu parkir? Ada salah satu warung yang masih buka. Mereka cukup senang saat itu. Setidaknya mereka bisa menikmati segelas kopi dulu sebelum kembali. Terlebih mereka juga ingin menanyakan apa mungkin ada jalur lain selain yang mereka lewati tadi. "Bu, kopi hitamnya juga 3," ucap Lucky pada seorang ibu yang terduduk diam di warung itu seorang diri. Mereka bertiga pun mengambil posisi duduk yang nyaman sembari menyalakan rokok. Ibu itu tidak menyahut, namun ia segera membuatkan kopi untuk mereka bertiga. Dani yang masih trauma dengan kejadian anak kecil tadi pun memperhatikan ibu itu. Ia curiga karena hanya warung inilah satu-satunya yang masih buka di pantai ini. Namun, saat tidak menemukan hal aneh pada ibu itu, Dani pun tenang. "Biasa buka sampai malam, Bu. Warung lain sudah pada tutup?" tanya Dani. "Iyo Le, takut masih ada orang yang datang," jawabnya. Mendapat jawaban itu, Dani pun tenang dan yakin bahwa ibu itu adalah manusia. Tapi saat ibu itu mengantar kopi, barulah mereka merasa ada yang sedikit aneh. Ibu itu membuatkan 5 gelas kopi. 3-nya diantarkan ke mereka dan 2 gelas lainnya diletakkan di meja yang berada di belakang Fajar dan Lucky. Tidak ada seorang pun di sana, tapi mereka mengambil kesimpulan bahwa ibu itu membuatkan kopi itu untuk orang lain yang sudah memesan lebih dulu. Ibu itu pun kembali duduk di sisi dalam warungnya dan melamun lagi. Perbincangan-perbincangan singkat terjadi di antara mereka bertiga sembari menikmati kopi dan beberapa batang rokok. Setidaknya obrolan mereka bisa sedikit menenangkan pikiran mereka.
Srek, srek, srek. Obrolan mereka terpotong dengan suara langkah kaki yang diseret dengan berat. Saat itu juga mereka bertiga kembali merasa merinding serasa hawa dingin menusuk tubuh mereka. Ben, bocah-bocah iki ninggane sik. Tiba-tiba ibu penjual warung itu bicara seorang diri. Mereka bertiga pun menoleh, tapi tak satu pun dari mereka yang berani bertanya. Sekali lagi wajah Dani pucat. Ia memberi isyarat pada Fajar dan Lucky untuk menoleh ke belakang. 2 gelas kopi yang diletakkan di meja di belakang mereka berdua akhirnya sudah berkurang setengah. Mereka yakin sebelumnya gelas itu penuh dan tidak ada orang lain selain mereka berempat di warung itu. Fajar memberi isyarat pada Lucky untuk segera pulang meninggalkan tempat itu dan pulang. Sudah, Bu, jadi berapa? Tanya Fajar. Nanti dulu Le, sudah terlambat kalau mau pergi. Kalian di sini dulu, jangan kemana-mana, balas ibu itu. Maksud ibu? Jelas Fajar tahu kata-kata itu ibu itu memiliki maksud tersembunyi. Sudah, turut saja. Lucky dan Dani juga mendengar pembicaraan itu. Ia pun menyambut Fajar dan dengan wajah bingung. Dan hanya beberapa saat setelah Fajar duduk, tiba-tiba mereka mendengar suara alunan gamelan dan keramaian orang-orang dari kejauhan. Suara itu sayup-sayup terdengar seperti tertiup angin. Dengar gak? Tanya Lucky memastikan. Dengar, balas Dani. Mereka mencoba menebak apa hal ini yang dimaksud oleh ibu penjaga warung. Dani pun menoleh ke arah ibu penjaga warung itu. Dan wajah Dani semakin pucat saat melihat wajah ibu penjaga warung itu tersenyum dengan mata melotot memandangi mereka bertiga. Menyadari reaksi Dani, Fajar dan Lucky pun ikut menoleh. Saat mendapati pemandangan yang sama, mereka bertiga pun hanya bisa menunduk tanpa berani menoleh ke arah ibu itu lagi. Pikiran mereka berkecamuk. Suara-suara itu tidak wajar mulai terdengar di sekitar mereka. Ada suara langkah kaki, suara benda diseret, suara tawa cekikikan terdengar di sekitar mereka. Sayangnya, di luar warung hanya kegelapan malam yang sedikit diterangi cahaya bulan. Saat itu mereka hanya berkali-kali menyalakan rokok sambil menahan rasa takut. Entah sudah berapa batang rokok mereka habiskan dalam diam. Mereka tidak berani berbicara banyak setiap menyadari ibu penjaga warung itu terus menatap mereka dengan senyuman dan tatapan mengerikan itu. Sampai tiba-tiba suara alunan musik dan suara keramaian mulai berangsur-angsur menghilang. Wis Le, kalau mau pergi bisa sekarang. Tiba-tiba ibu penjaga warung itu kembali berbicara. Mereka bertiga pun saling bertatapan dan bergegas meninggalkan kursinya. Berapa Bu? Tanya Fajar. Kopi 3, 15.000. Ini. Fajar menyerahkan selembar uang 20.000 dengan tangan gemetar. Ibu itu menerimanya dan menyerahkan kembalian 5.000 rupiah. Dani menyadari bahwa raut wajah ibu itu sudah tidak menyeramkan tadi. Dia pun memberanikan diri bertanya, Bu, apa ada jalur lain untuk ke jalan besar selain lewat jalur tadi? Tanya Dani. Ibu itu menunjuk ke arah berlawanan dari arah kami datang. Lewat situ. Ada gapura besar, dari situ paling 10 menit sudah ketemu desa. Jangan lewat jalur tadi, warga sini saja sudah jarang ada yang mau lewat sana malam, jawabnya. Dan benar berbeda, ekspresi ibu penjaga warung itu saat ini seperti ibu-ibu biasa, tidak semengerikan sebelumnya. Baik Bu, terima kasih, balas Dani. Cepetan Yole, semoga kalian selamat, ucapnya. Mereka bertiga merasa aneh dengan kalimat terakhir dari ibu itu. Namun tidak ada waktu untuk berpikir. Mereka memutuskan untuk bergegas menaiki mobil dan meninggalkan pantai itu sesuai arahan ibu penjaga warung. Sepi, benar-benar sepi. Mereka kebingungan di mana pengunjung-pengunjung pantai yang sebelumnya ada di sana. Parkiran pun kosong.
dan tidak ada siapapun di sana. Sampai mereka melihat seorang duduk di salah satu warung yang meja dan kursinya terlihat dari jauh. Tapi mereka salah. Saat semakin dekat, terlihat jelas yang duduk ternyata sosok perempuan berambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya dengan rambut. Ia hanya menunduk tanpa bergerak sedikit pun. Sontak rasa takut semakin menghantui mereka. Tak jauh di depan mereka lagi, Pajar berusaha membuang muka dari sosok yang memperhatikan mereka dari salah satu warung di sudut pantai. Pocong! Pajar melihat pocong itu menggoyangkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan dengan kepala yang berlahan menoleh mengikuti arah mereka. Beruntung Dani menyadari keberadaan sosok itu saat mobil semakin menjauh. Tapi wajah Pajar yang terlihat paling pucat. Saat itu ia mengumpulkan keberaniannya sambil membaca ayat kursi di mulutnya. Ia menyetir dengan hati-hati tanpa bercerita apapun pada Dan dan Pajar. Barulah saat mereka sampai di desa yang diceritakan oleh penjaga warung itu, barulah Lucky berani bercerita. Kapok gua, ucap Lucky. Gila, bisa nyasar sampai segininya. Lu lihat kan yang di warung-warung tadi, ucap Pajar. Pocong kan? Sama mbak-mbak. Apaan itu coba, balas Dani. Enggak, yang aku lihat enggak cuman itu, ucap Lucky dengan wajah yang masih pucat. Dani dan Pajar yang penasaran memperhatikan apa yang akan diceritakan oleh Lucky. Tadi, dari spion aku ngelihat di belakang kita ada setan kayak kuntilanak melayang-layang, megangin mobil kita. Enggak cuma itu, di belakangnya kayak ada kakek-kakek. Orang pakai baju Jawa, perempuan, semuanya mukanya rusak ngeliatin kita. Kapok gua, teriak Lucky. Mendengar cerita Lucky dan Pajar mengambil sambil gemetar. Mereka pun menyetel musik keras dan memutuskan untuk tidak membicarakan kejadian tadi sampai mereka tiba di rumah eyangnya Pajar. Saat itu mereka baru sadar waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Entah bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu selama itu. Beruntung tidak ada kendala di perjalanan pulang mereka. Eyang dan kerabat Pajar sudah cemas saat mereka tidak sampai di waktu yang mereka janjikan. Terlebih, mereka sampai dengan wajah yang lemas dan pucat. Beberapa gelas teh hangat disajikan untuk mereka. Setelah menghabiskan beberapa teguk dan sedikit berbincang, mereka pun cukup tenang dan memutuskan untuk menceritakan tentang apa yang terjadi di pantai. Mereka menduga bahwa Eyang Pajar dan Buleknya menceritakan bahwa pantai itu memang keramat dan memang sering terjadi kejadian aneh. Tapi ternyata tidak. Menurut mereka pantai itu memang pantai komersil dan hampir tidak pernah terdengar hal aneh-aneh. Bahkan kalau weekend di siang hari, pantai itu selalu ramai pengunjung. Mungkin kalian aja lagi apes, ucap Eyang Pajar santai. Apesnya begini banget Yang, saut Pajar. Cerita mereka di pantai itu pun esoknya menjadi candaan di antara kerabat Pajar di sana. Mereka sadar bahwa candaan itu bermaksud agar mereka tidak terlalu khawatir. Setelah puas di sana dan membeli oleh-oleh di Jogja, mereka pun kembali ke rumah. Beruntung semua kembali dengan selamat. Hanya Dani yang merasa tidak enak badan yang mungkin disebabkan oleh angin pantai atau rasa lelah. Mereka berharap semoga kejadian malam itu hanya menjadi pengalaman saja dan tertinggal di sana. Selesai.